Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan coba membahas rapat koordinasi kedua antara penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dengan forum bersama anggota DPR dan DPD RI asal Aceh. Setelah beberapa tahun atau bahkan belasan tahun lalu, sejumlah pejabat baik di Aceh maupun di Jakarta, baik eksekutif maupun legislatif, boleh disebut nyaris tidak pernah hadir di Mes Aceh di kawasan Cikini, Jakarta. Jangankan untuk bermalam, untuk melakukan rapat atau pertemuan pun boleh disebut sangat-sangat jarang. Entah apa alasannya, mereka enggan untuk memilih dapat berkumpul di Mes Aceh yang dibangun dengan biaya puluhan miliar itu. Tapi berbeda, Selasa 14 Februari 2023 malam lalu, sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI melakukan rapat koordinasi dengan penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Di sudut lain ada sejumlah anggota DPR dan DPD asal Aceh juga hadir di sana. Ya, memang malam itu mereka menggelar rapat koordinasi antara forum bersama Forbes dengan pejabat Gubernur Aceh. Kabarnya pertemuan ini merupakan anti klimaks dari berbagai persoalan yang melanda Aceh selama 6 bulan terakhir. Bumi Tanah Rencong dipimpin oleh Ahmad Marzuki. Ini adalah pertemuan kedua setelah yang pertama tahun lalu atau beberapa bulan setelah Ahmad Marzuki dilantik sebagai penjabat Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, sumber saya yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan dari 13 anggota DPR RI asal Aceh, 4 diantaranya tidak ikut hadir. Dari Partai Demokrat misalnya ada Teguh Rifki Harsha, di Partai P3 ada Anwar Idris. Tapi saya langsung mengkonfirmasi kepada Teguh Rifki dan Anwar Idris. Mereka tidak hadir karena sedang tidak berada di tempat. Sementara Teguh Rifki sedang ada tugas khusus menyangkut soal koalisi calon presiden. Dua lagi itu adalah Salim Fakhri dan Ilham Pangestu. Mereka tidak hadir. Saya juga berhasil mengkonfirmasi Bang Salim Fakhri. Beliau mengaku sedang berada di kampung. Saya lakukan itu pada Selasa siang. Tapi Ilham Pangestu saya tidak berhasil melakukan konfirmasi. Sumber saya di Jakarta dan di Aceh menyebut kabarnya Salim Fakhri dan Ilham Pangestu memang sengaja tidak hadir dengan alasan untuk menjaga hubungan harmonis antara DPD 1 Partai Golkar Aceh dengan Ahmad Marzuki. Dan ini bukan rahasia umum di Aceh atau bukan menjadi rahasia umum lagi. Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh Teguh Nurlif memang berada di garda terdepan mendukung Ahmad Marzuki sebagai pejabat Gubernur Aceh ketika namanya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi wajar-wajar saja kalau dua politisi Golkar ini tidak menghadiri pertemuan itu. Mungkin dalam bayangan mereka pertemuan ini akan berlangsung panas gitu ya. Sementara dari 4 anggota DPD hanya Fahru Razi yang hadir. Sisanya Abdullah Putih, Sudirman atau Haji Umar ya, dan Fadil Rahmi juga absen. Lagi-lagi ketiganya Abdullah Putih, Haji Umar dan Fadil Rahmi kabarnya berada di
dapil atau di luar kota. Sejumlah sumber saya yang ikut dalam pertemuan itu mengungkap saat pertemuan berlangsung, anggota DPR dan DPD RI asal Aceh mencecar Ahmad Marzuki dengan sejumlah pertanyaan, mulai dari tidak punya tanda-tanda menjalankan tata kelola pemerintahan dan anggaran secara baik, hingga peran seorang atau satu nama Sofyan Daud, orang yang disebut-sebut menjadi figur kepercayaan Ahmad Marzuki dalam pengambilan kebijakan di pemerintah Aceh. Sofyan Daud kita kenal, dia adalah seorang swasta, mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka, yang setelah damai antara GAM dengan pemerintah Indonesia memiliki relasi atau hubungan yang sangat baik dengan petinggi sipil maupun militer yang ada di Jakarta. Selain itu terjadi saling bertanya di dalam forum itu. Misalnya anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, yaitu Fadullah atau Dekpat, yang juga ketua DPD Partai Gerindra Aceh, itu menyoalkan atau mempersoalkan ketidakhadiran Ahmad Marzuki saat kedatangan anggota Komisi 10 DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI Saiful Muzani beberapa waktu lalu ke Aceh. Yang paling berat kabarnya yang paling berat bertanya dan sedikit terkesan agak emosional, yaitu Iliza Saudin Jamal, anggota DPR RI dari Komisi 10. Nah, ketika itu atau beberapa waktu lalu, Bu Eliza bersama dengan 30 kalau tidak salah 30 anggota Komisi 10 datang ke Aceh melakukan kunjungan kerja. Salah satu yang dibahas adalah soal kesiapan Aceh sebagai tuan rumah PON 2021 di 2024 di Aceh dan Sumut. Nah, kabarnya Iliza Saudin Jamal sangat kecewa sebab kehadiran mereka kemari justru untuk bisa membantu atau mempercepat infrastruktur maupun anggaran pembangunan venue-venue untuk Pekan Olahraga Nasional. Sumber juga menyebut bahwa Rafli dari PKS atau Rafli Kande juga menyoal sulitnya untuk bisa bertemu dengan Ahmad Marzuki. Padahal banyak masalah yang ingin dibicarakan politisi yang lahir di pantai barat selatan ini, terutama mengenai soal BPKS Sabang. Tapi ceritanya begini, suatu ketika Rafli menyebut di dalam pertemuan itu, suatu ketika dia datang ke Pendopo bertemu dengan Ahmad Marzuki, tujuannya ingin mendiskusikan soal ini, tapi ketika itu Ahmad Marzuki justru meminta Rafli untuk membicarakan masalah itu dengan TM Nurlif yang juga yang juga ketua DPD 1 Partai Golkar. Rafli merasa heran dan merasa tersinggung sebab kehadirannya dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI, kok Ahmad Marzuki meminta dia membicarakan itu dengan TM Nurlif yang juga ketua DPD 1 Partai Golkar. Lalu Rafli Kande kabarnya balik kanan langsung meninggalkan pendopo gubernur di Banda Aceh. Kritik serupa juga diungkap Dekvat yang menyorot komitmen Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh terkait perjuangan penambahan dana Otsus. Menurut Dekvat, Ahmad Marzuki terkesan hanya pemberi harapan palsu atau PHP. Padahal dia mengaku sudah bertemu 23 menteri kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dan dengan membawa investor ke Aceh. Tapi menurut Dekvat, apa yang disampaikan Ahmad Marzuki sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Dekvat juga menyorot atau bertanya soal 4 pulau Aceh yang sampai saat ini diklaim menjadi milik Sumatera Utara dan sampai hari ini belum jelas bagaimana penanganannya. Dekvat juga mengkritik Ahmad Marzuki soal keberpihakan pemerintah Aceh di bawah Ahmad Marzuki yang abai mengenai keberangkatan jamaah umroh dari Banda Aceh menuju Tanah Suci Arab Saudi. Selama ini
kata Dewan, selalu digadang-gadang bahwa Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Besar sudah bisa untuk keberangkatan umroh langsung dari Aceh. Itu memang benar ya, beberapa kali sudah dilakukan oleh maskapai penerbangan, terutama salah satu maskapai penerbangan swasta. Tapi menurut Dewan, ada 25.000 jamaah umroh dari Aceh yang antri ke Arab Saudi saat ini. Itu disebabkan karena pesawat Boeing 737 dengan kapasitas 180 seat atau kursi. Harusnya, kata Dewan, pemerintah Aceh peka dan mengurus agar hadir atau masuknya pesawat Airbus yang berbadan lebar dengan minimal 400 seat atau kursi. Nah, ini sudah berlaku di Medan, Sumatera Utara dan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan merasa kok pemerintah Aceh di bawah Ahmad Marzuki ini tidak begitu peka dan peduli dengan kondisi yang ada. Di sudut lain, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Muslim juga mengkritik Ahmad Marzuki, terutama janji dari mantan Panglima Kodam Islam Muda ini untuk bertemu dengan anggota Forbes atau DPR RI dan DPD RI asal Aceh secara berkala, termasuk dengan pimpinan-pimpinan partai politik lokal dan nasional di Aceh maupun di Jakarta minimal 1 bulan sekali. Tapi menurut Muslim faktanya tidak begitu. Ahmad Marzuki sangat sulit dihubungi dan terkesan tidak begitu penting dengan pimpinan-pimpinan parpol atau partai politik. Apakah dia merasa hanya sebagai PJ gubernur jadi tidak punya chemistry ataupun kepentingan politik sehingga hal itu diabaikan juga oleh Ahmad Marzuki. Padahal kata Muslim bisa jadi Ahmad Marzuki lupa setingkat Presiden RI Joko Widodo sendiri itu tidak pernah lupa mengajak pimpinan partai politik untuk membicarakan berbagai kondisi bangsa ini. Apakah Ahmad Marzuki tidak paham? Lagi-lagi ada tanda tanya besar antara ketidakpahaman dengan ketidaktahuan. Saya kira ini adalah beda-beda tipis untuk bisa kita ambil kesimpulan. Ya bisa jadi dia tidak paham atau bisa jadi dia tidak tahu. Uniknya, kata sumber saya dalam pertemuan itu, beberapa komplain baik dari Dekpat, baik dari Muslim terkait sulitnya Ahmad Marzuki dihubungi melalui telepon seluler. Ahmad Marzuki justru minta maaf, itu hal yang wajar lah, dan itu adalah kesatria bagi seorang mantan prajurit. Tapi yang paling agak lucu adalah Ahmad Marzuki mengaku dia tidak bisa menerima ataupun ada gangguan menerima telepon atau pesan melalui media sosial karena telepon selulernya atau nomor di telepon selulernya itu dihack. Ini agak lucu. Kok sekelas pejabat gubernur Aceh yang juga mantan jenderal bintang 2, semua nomor telepon selulernya dengan gampang dihack. Menurut saya ini alasan terlalu mengada-ngada. Ya kalau tak elok disebut lebay lah ya. Nah kemudian juga pembicaraan mengarah kepada soal seleksi calon direktur Bank Aceh. Nah ini ada angin segar yang baik menurut Dekpat, ada ucapan atau ada pengakuan dan kesepakatan dari PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bahwa dia sepakat, ini menurut Dekpat ya, menurut Dekpat dia sepakat agar direktur Bank Aceh Syariah ini diisi oleh putra Aceh. Jadi artinya desakan-desakan selama ini baik dari anggota DPRA, DPR RI khususnya Forbes, 2 hari lalu juga Ketua Forbes Nasir Jamil dari partai PKS juga telah mengeluarkan statement bahwa dia meminta agar OJK memilih atau memutuskan direktur Bank Aceh itu harus putra Aceh. Ya saya kira ini wajar-wajar saja lah ya. Masa Bank Aceh, uang orang Aceh, uang pemerintah Aceh kemudian dinikmati oleh orang-orang di luar bukan atau orang dari luar Aceh. Ini bukan dalam arti kata primordialisme atau dalam tanda ekstrim justru mungkin mengarah kepada rasisme, bukan. Ini soal semata-mata karena semangat
keacehan, semangat kedaerahan untuk bisa lebih memperbaiki. Memang di dalam tata pergaulan dunia dan nasional hari ini sebenarnya hal-hal semacam ini tidak lagi menjadi penghalang. Tapi meninggalkan ataupun memenggal habis semangat etno keacehan ini atau etno nasionalisme keacehan ini juga sangat tidak fair, sangat tidak baik untuk suasana Aceh yang sudah damai dari konflik berkepanjangan. Khusus tuh Bang Aceh, sebelumnya ada 3 nama yang diajukan oleh pemerintah Aceh sebagai pemegang saham pengendali ke OJK. Namun terakhir mengkerucut menjadi 2 nama, yaitu Muhammad Syah dan Nana Herdiana. Nah, Muhammad Syah ini adalah calon direktur Bank Aceh yang berasal dari internal. Saat ini dia adalah kepala cabang Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Tamiang. Artinya karirnya di perbankan syariah ini memang sudah teruji dari bawah. Sementara Nana itu berasal dari Bank DKI. Sebelumnya kabarnya dia sempat di Bank Rakyat Indonesia, kemudian sempat pindah sebentar ke Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dan kali ini di DKI. Nah, disebut-sebut dia juga belum 5 tahun bertugas di Bank Syariah, sehingga perkembangan terbaru menurut Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri ataupun Yahya, bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah setuju atau sepakat atau meloloskan atau lolos dari uji kepatutan atau fit and proper test bahwa nama Muhammad Syah yang dianggap layak untuk dipilih atau ditentukan oleh pemegang saham sebagai direktur Bank Aceh Syariah. Sebelumnya memang sempat viral nama Nana ini digadang-gadangkan oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Kemudian isu ini dibantah oleh Ahmad Marzuki dalam temu pers yang digelar di pendopo gubernur. Beliau mengatakan, saya tidak kenal siapa dia, tidak dekat, bla bla bla, segala macam. Tapi media Modus Aceh berhasil mendapatkan sejumlah informasi bahwa sesungguhnya antara Nana dan Ahmad Marzuki ini adalah teman. Konon kabarnya disebut-sebut juga satu sekolah dulu di Bandung, Jawa Barat. Disinilah kemudian Ahmad Marzuki dinilai oleh banyak pihak terkait dengan nama calon dirut Bank Aceh ini tidak jujur atau tidak terbuka. Apakah hanya sampai di sini persoalan terkait dengan pertemuan antara Forbes anggota DPR RI dan DPD RI dengan pejabat gubernur Aceh Ahmad Marzuki? Menurut Devat tidak juga. Nah, terkait soal calon direktur Bank Aceh, Ahmad Marzuki juga meminta kepada Forbes untuk mendukung kepemimpinannya. Kemudian juga dia meminta agar anggota Forbes, seperti saya katakan tadi, bersama-sama untuk mengawal proses yang sedang berlangsung di OJK untuk menetapkan Putra Aceh sebagai direktur Bank Aceh. Soal berbagai macam cercaan yang disampaikan oleh anggota Forbes tadi, Ahmad Marzuki hanya minta maaf ya, seperti saya katakan tadi, dan minta dukungan lah. Nah, tapi lagi-lagi Ketua DPD Gerindra Aceh Fadullah atau Devat sudah menyatakan bahwa sikapnya tegas untuk mengevaluasi perjalanan kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh. Ini juga dijawab oleh Devat 1 hari setelah pertemuan itu, atau katakanlah pertemuan kemarin Selasa. Hari ini Rabu, foto-foto pertemuan itu beredar luas di media sosial. Ada Devat saling salam komando, kemudian terkesan cepika-cepiki, foto bareng, ketawa-ketawa gitu. Jadi seolah-olah memberi kesan kepada khalayak atau publik isi pertemuan yang begitu serius, tidak ada apa-apanya, dan ini hanya sebagai bentuk temu kangen antara anggota Forbes dengan
PJ Gubernur Ahmad Marzuki. Tapi itu dibantah oleh Dekbad. Menurut Dekbad, tentu hal yang berbeda dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR RI asal Aceh yang memang harus menjadikan pemerintah Aceh sebagai mitra. Tapi sebagai ketua Partai Gerindra Aceh, menurut Dekbad, dia memiliki sikap tegak lurus. Artinya tetap mengawasi, mengevaluasi kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur. Nah, apakah nanti Gerindra tetap kekeh mengeluarkan rekomendasi atau mencabut rekomendasi untuk mendukung Ahmad Marzuki diperpanjang pada 1 tahun kedua? Atau Ahmad Marzuki juga kembali didukung oleh Gerindra? Tentu itu waktu yang akan menjawabnya. Soal sikap Gerindra ini memang agak menarik ya, dibandingkan dengan partai-partai politik lain. Katakanlah misalnya Partai Aceh, yang pada awalnya justru tidak mendukung Ahmad Marzuki atau tidak masuk dalam radar mereka, dalam rekomendasi mereka, tapi kemudian berbalik arah mendukung Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh. Sampai hari ini, baik sebagai partai politik maupun sebagai perwakilan di DPR Aceh, fraksi Partai Aceh yang juga memimpin DPR Aceh belum mengeluarkan satu pernyataan apapun terkait evaluasi mengenai kepemimpinan Ahmad Marzuki yang sudah memasuki bulan ke-7 atau bulan ke-8. Nah, kita tidak tahu ada pertanyaan apa, ataupun ada tanda-tanda apa, ataupun ada persoalan apa, sehingga sampai hari ini terkesan ke publik Partai Aceh masih dalam tanda petik bulan madu dengan Ahmad Marzuki. Tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama kita ingin ada satu pernyataan atau klarifikasi dari pimpinan Partai Aceh, terutama dari Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri ataupun Yahya, kenapa sampai hari ini kok terkesan tidak berbicara apapun. Apakah menurut mereka Ahmad Marzuki ini sudah on the track atau memang masih perlu dievaluasi? Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.